Halo, assalamualaikum. Sambil nunggu teman. Suaranya Bu Ana jelas ini. Cari file dulu. Bentar ya, nunggu temannya dulu ya. Safari cannot open. Sebentar ya, sinyalnya Bu Ana. Buat buka file agak lama. Ini kenapa kok hang? Sudah kebuka. Sudah kebuka. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kebaca belum ini share screen-nya? Kok nggak ada suaranya ini? Bentar. Kok kecil banget ya suaranya? Suaranya Bu Ana jelas enggak ini? Oh ini baru kedengeran. Tapi agak nyepleter gitu ya. Jadi pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi di hari ini kita masuk konsep dasar informasi. Di sini ada karakteristik, ada hierarki.
Bentar tak mute kok. Adiknya siapa yang rame itu? Oke, kita masuk membahas informasi. Ada yang tahu bedanya data dengan informasi apa? Gini aja. Halo, halo. Boleh dinyalain speakernya? Speakernya. Boleh di-unmute. Sudah ada yang lihat catatan ini? Ini catatannya Bu Ana tahun lalu ya. Konsep informasi. Jadi, nah kita cari definisinya apa, terus ciri-cirinya apa, kualitas informasi itu bagaimana, jenis datanya seperti apa. Kalau kita ngomongi data, ini nanti gunanya kalau kalian nulis skripsi pada semester akhir. Nah, ini kan ada hierarki ya. Hierarki itu kayak tingkatan level. Jadi dari data paling bawah, kemudian naik menjadi informasi, terus ada pengetahuan, ada wisdom. Ini suaranya Bu Ana kok agak nyepleter ya? Kemudian intinya apa sih informasi ini? Intinya kita bisa tahu cara mencari informasi, tahu caranya mencari data. Jadi sebelum menjadi informasi itu kita dihadapkan pada data. Jadi apa bedanya data dengan informasi? Kalau data itu informasi yang belum diolah, jadi masih berupa data-data satuan ya. Kemudian setelah itu dikumpulkan, dianalisis, nah ini prepare, dianalisis, ini divisualisasi. Divisualisasi ini artinya apa? Ini di share dalam bentuk laporan-laporan. Nah, ini catatannya Bu Ana tahun kemarin. Jadi kita tahu definisinya. Definisinya data itu apa? Yakni adalah pesan, ucapan atau ekspresi yang direkam atau disimpan, kemudian disalurkan. Nah, data yang ada itu dimaknai sesuai konteksnya. Nah, data itu bisa berupa apa aja. Ada data berupa teks, image, kemudian suara, video. Itu ya. Koneksi enggak stabil. Agak nyeplet. Jadi misalkan kalian Instagram atau ke FB nulis ngetik status gitu ya, update status gitu. Nah, itu kan berupa teks. Nah, nyimpennya di mana? Kemudian kalau kalian share gambar di Instagram, nah ngeset nyimpennya di mana? Ada yang namanya cloud computing. Nah, misalkan tadi ini ya, video. Video kita biasanya kalau punya video kita nyimpennya di ini di YouTube. Nah, ada yang namanya Google Data Center. Jadi, karena mau ajak kalian ke Google Data Center sih sebenarnya sih bentar. Belum Google Data Center. Coba ya.
Jadi di situ kalian tahu kita kalau nyimpen di HP itu biasanya kan ada flash disk, ada storage-nya ini. Nah, kita Google Data Center cari dulu. Google Data Center. Anggap aja kita lagi jalan-jalan. Enak kuliah online kan, bisa jalan-jalan. Ini Google Data Center, Google Cloud. Jadi kayaknya suaranya nggak muncul ya, tapi nggak apa-apa. Ini YouTube-nya kelihatan nggak dari situ? Halo, komen dong. A data center is the brains of the internet. Kedengeran suaranya YouTube-nya enggak ini? Enggak kedengeran, Bu. Oh, enggak kedengeran. Iya. Bu Ana enggak tahu caranya biar kedengeran gimana ya. Nanti ada yang tahu, Bu Ana dikasih tahu ya. Jadi di Google Data Center ini pengamanannya ketat. Kemudian ini luasnya kayak gini ya. Di dalamnya itu ada kayak penyimpanan itu sebesar lemari gitu. Nah, ini. Jadi dalamnya Google Data Center itu ada hardware-hardware untuk penyimpanan. Kalau kita taunya cuman mungkin 1 tera. Nah, kalau di Google Data Center ini ya mungkin bisa jutaan tera ya, enggak tahu Bu Ana sampai seberapa. Nah, server-server untuk nyimpen datanya orang sedunia itu disimpan kayak dalam lemari gitulah ini. Jadi di dalam gedung ini khusus untuk data center ini ada sistem pendinginnya. Jadi ketika sistem itu beroperasi itu pasti kan biasanya jadi panas ya. Jadi harus ada pendingin yang support karena misalkan pendinginnya down ini bisa jadi kayak data orang seluruh dunia bisa hilang. Nah, kalau data kita pribadi, misalkan kita kan nggak pegang perusahaan, hilang ya wis nggak apa-apa, bikin lagi. Beda lagi kalau itu data perusahaan. Nah, berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan gaji pegawai yang di situ, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan pemasok, berapa bayarnya lah. Nanti kalau datanya hilang, nah itu yang bisa bikin gawat di situ. Jadi, nah ini ya, ini adalah hardware-nya. Jadi ketika hard disk ini rusak, langsung digantikan dengan hard disk yang lain, dan ini langsung dihancurkan. Jadi tidak ada kebocoran data atau apa gitu. Nah, ini adalah hard disk yang sudah rusak dan dihancurkan. Ada air conditioning. Nah, air conditioning ini berjalan di bawah lantai. Jadi pendinginnya itu enggak pakai AC ya, tapi pakai aliran saluran air yang didinginkan. Nah, dilihat. Jadi air yang mengalir itu dingin. Nah, itu yang mendinginkan ruangan. Nah, ini ada koil-koil pendinginnya. Nah, ini berhubungan dengan air. Jadi nanti bisa cari sendiri lah. Barangkali enggak suaranya enggak nyambung, bisa lihat sendiri nanti.
Google Data Center. Oke, sekarang balik lagi ke catatannya Bu Ana. Oh iya, sik bentar, belum tak matiin, suaranya masih kedengeran. Nah, udah mati. Jadi anggap aja pertemuan kali ini kita sedikit rekreasi online. Rekreasinya nggak usah bayar larang-larang ya. Cukup ke YouTube bareng-bareng. Oke, tadi sudah sampai definisi ya. Nyampe definisi. Nah, definisi ini adalah berhubungan dengan data yang dibawa sendiri nih. Data itu ada ciri-cirinya. Jadi, secara singkat, ciri data itu bisa benar atau salah. Nah, kalian harus cek sumbernya. Sumber yang satu dengan yang lain apakah berbicara hal yang sama. Jadi kalau itu benar, pasti bukan hoax. Kemudian informasi juga bisa berarti hal yang baru, sesuatu info baru. Jadi ini harus berguna bagi penerimanya. Nah, misalkan untuk data untuk pengambilan keputusan, kalau datanya telat sedikit, nah bisa gagal suatu proyek. Ya. Terus informasi juga bisa berupa tambahan atau informasi ataupun informasi penegas. Sampai di sini tahu ya ciri-ciri informasi apa gitu. Kemudian bagaimana kualitas informasi yang berkualitas. Nah, ini ada 3 yakni akurat, kemudian tepat waktu dan relevan. Akurat artinya apa? Ya bebas dari kesalahan. Kemudian tepat waktu artinya up to date. Informasi ini up to date dan tidak ketinggalan untuk pengambilan keputusan. Jadi pas waktunya mengambil keputusan, infonya yang didapatkan tepat, maka suatu proyek bisa dilanjutkan. Kemudian relevan. Relevan ini artinya apa? Relevan ini bermanfaat untuk penerimanya. Nah, misalkan Bu Ana ngajar konsep dasar informasi. Ya. Yang diinfo cuman 4C. Kenapa? Karena jadwalnya 4C. Nah, ini adalah bermanfaat untuk penerimanya. Bu Ana nggak mungkin infonya ke grup kakak kelas kalian, misalkan 6C atau yang lainnya. Nah, itu. Jadi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Kemudian ngomongin soal data. Data ini nantinya kalau kalian nulis skripsi, Anda akan dihadapkan pada jenis-jenis data. Nah, datanya apa saja? Ada berdasarkan sumber. Ini datanya bisa data primer ataupun data sekunder. Nah, kalau primer bagaimana cara dapetinnya? Oh, pakai nyebar ini Bu, nyebar kuesioner Bu. Ya, kemudian ada observasi, ada wawancara. Nah, kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan data sekunder? Nah, data sekunder ini berasal dari ini mungkin Badan Pusat Statistik atau buku-buku atau jurnal ilmiah atau laporan terkait data tersebut. Nah, itu. Jadi selain berdasarkan sumber juga berdasarkan sifat. Nah, misalkan kalian nyebar kuesioner. Nah, nanti kalian itu akan cari data apa? Data kualitatif atau data kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya berdasarkan pernyataan-pernyataan. Sedangkan kalau kuantitatif itu berdasarkan angka, yakni agar bisa diolah dalam statistik. Nah, misalkan data kualitatif ini diangkakan bisa enggak? Bisa. Kalau kalian nyebar kuesioner biasanya kan ada
sangat setuju, terus setuju, tidak setuju. Nah, itu kalau sangat setuju itu bisa diganti dengan angka 5. Kemudian dari seluruh jawaban itu bisa di total skornya. Nah, itu adalah mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Kemudian Bu Ana kemarin ini data berkaitan dengan record. Apa yang dimaksud dengan record? Record ini adalah data yang terdiri dari elemen-elemen. Misalnya gini, kemarin kalian disuruh ngumpulin foto profil ya, ada nama, NIM, semester, alamat, tempat tanggal lahir, hobi. Nah, ini adalah elemen, jadi nama itu satu elemen, NIM itu elemen, semester itu elemen. Jadi kumpulan elemen namanya record. Nah, satu record ini sama dengan satu mahasiswa. Kalau dibendel misalkan 4C itu ada 60 mahasiswa, itu nanti kumpulan rekod itu nanti namanya menjadi berkas, yakni berkas mahasiswa 4C. Oke, dari sini gampang ya teori ini. Prakteknya itu susah kalau Anda dihadapkan dengan skripsi. Kemudian data di input. Nah, inputnya pakai apa? Kalau kita ngomong inputnya pakai apa, kita ngomongin tentang hardware. Apa saja hardware untuk input data itu? Di sini ada keyboard, ada barcode scanner yang di Indomaret, Alfamart itu ya, barcode scanner. Kemudian kalau yang di perusahaan-perusahaan itu absennya pakai fingerprint, itu data input ataupun 3D scanner. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, data diproses itu kalau secara gampang bisa pakai kalkulator, bisa pakai komputer. Kalau data itu berupa tulisan, pernyataan, bisa pakai Word. Tapi kalau berupa angka, kita biasanya pakai Excel. Oke, dari sini bagaimana data tersebut di-share. Nah, bisa di-print, bisa diproyektorkan. Misalkan ngajar, udah dikasih print-printan materi, masih juga dikasih, masih disetel disetel no proyektor, nah, atau monitor. Nah, itu adalah cara nge-share data. Jadi datanya bisa di-share berupa laporan-laporan ataupun informasi lain yang berhubungan dengan data tersebut. Satu lagi yang kurang ini. Data ini dalam perusahaan ada berapa macam data? Ayo coba komen. Dari tadi Bu Ana sendiri yang ngomong. Halo. Boleh di-unmute? Iya, Bu. Data ini dihubungkan sama apa? Masih ingat enggak pohon manajemen? Masih ingat pohon manajemen enggak? Dalam pohon manajemen itu kan ada 5 ya. Ada pemasaran, ada keuangan, kemudian SDM, terus produksi, ada research, ya kan 5. Jadi masing-masing manajemen ini punya data sendiri-sendiri. Nah, itu data antara data pemasaran, data keuangan, data produksi, ini nanti di mix-nya di mana? Bukan di data, bukan di level yang bawah, tapi di level yang atasnya, yakni informasi. Sampai di sini apa dipahami?
Jadi dari data ini kalau kita ngomongin manajemen, itu pasti larinya ya wis ke pohon manajemen itu tadi. Nah, data yang diolah ini antara data pemasaran, data keuangan, data produksi, ini di-mix menjadi informasi. Nah, informasi ini jika dalam level manajemen, masih ingat enggak 3 level manajemen? Mana ya 3 level manajemen? Nah, ini ada first level management, ada middle management, ada top management. Nah, yang di bawah sendiri ini bertugas untuk collect data dan memproses, jadi membuat laporan. Nah, laporan ini untuk dibawa ke middle manager. Jadi masing-masing di sini ada data keuangan, lapor ke atas, kemudian data produksi, lapor ke atas, data penjualan, lapor ke atas. Nah, nanti di tengah ini di mix, jadi dibuat laporan untuk pengambilan keputusan yang di sini loh. Jadi untuk pengambilan keputusan bagi para pimpinan. Jadi tahu ya, level manajemen itu karakteristik datanya seperti apa. Jadi kalau di bawah sendiri itu data, di tengah itu informasi, dan di atas sendiri ini lebih pada pengetahuan dan wisdom. Sudah nyambung ya dari sini. Jadi kita membandingkan teori tentang informasi dan aplikasinya pada level manajemen atau tingkatan manajemen. Nah, balik lagi ke atas. Ini kok rada nge-lag ya. Tumben-tumbenan ini rada nge-lag. Nah, ini. Jadi kalau di bawah itu kita menjawab tentang apa? Know what. What apa datanya? Misalkan berapa pegawainya, berapa macam bahan bakunya, berapa banyak bahan bakunya. Nah, itu terus diproses berapa lama. Nah, itu ada di level yang bawah. Kemudian diproses menjadi informasi. Nah, informasi ini antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan harus connect. Jangan sampai produksinya overload. Nah, bagian keuangan kita krisis uang, jangan terlalu banyak memproduksi karena pembelinya belum ada misalkan gitu ya, nyetoknya kebanyakan. Nah, itu biasanya di level tengah dari manajemen tadi. Kemudian yang di atas sendiri ada knowledge dan ada wisdom. Bedanya knowledge dengan wisdom itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau knowledge itu berhubungan dengan pengetahuan secara umum, pengetahuan ilmiah. Tetapi kalau wisdom itu berhubungan dengan kebijaksanaan. Jadi cara seseorang memandang kehidupan, memandang sesuatu berdasarkan pengalaman, berdasarkan nggak hanya dari pengetahuan saja, tetapi juga berdasarkan pengalaman dia. Itu adalah wisdom. Jadi orang bijaksana itu kalau dia knowledge-nya banyak dan dia sadar kalau oh aku paham ini. Kemudian dari paham ini itu tadi diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, jadi nggak sekedar knowledge ya, tapi lebih ke deep learning, deep thinking, di mana seseorang itu memproses semua hal yang dialaminya. Jadi kayak kalian sebagai mahasiswa nggak hanya apa sih konsep dasarnya informasi cuman sekedar gitu tok, tapi lebih kepada maknanya informasi ini apa sih? Kenapa saya harus
tahu informasi. Kenapa saya harus tahu tugas-tugasnya kalau kuliah? Ya kenapa? Ya biar nggak dapat E ya kan. Ya kalau dosennya baik hati dan tidak sombong, nggak ngerjakno PR ya dikasih A semua, ya kan? Tapi kan nggak gitu. Udah sampai di sini. Beli buku terus, Bu. Ya beli buku, dibaca, dicoret-coret. Kadang kalau membaca saja itu belum belum terjadi suatu proses ini deep learning. Jadi Anda tulis apa pemikiran Anda, apa yang Anda pikirkan tentang topik yang Anda baca. Nah, itu sudah melalui proses deep learning. Jadi misalkan kayak anakku punya komunitas gamer ya, biasanya ngobrolnya pakai ini, pakai apa sih? Kok lupa? Buana sih bentar. Oh, ini pakai Discord. Nah, ketika dikasih tugas sama guru nih, dia browsing. Nah, dari browsing itu dia ngobrol sama temennya. Ini jawabannya iki ya, bener ah. Nah, itu adalah proses diskusi. Disitulah proses belajar itu. Jadi, bukan hanya sekedar menjawab dengan benar, tetapi Anda ada proses mencari, Anda ada proses diskusi. Nah, itu proses belajar. Dan proses belajar itu enggak berhenti ketika Anda selesai sekolah, tetapi nanti Anda dihadapkan pada pekerjaan, tentu Anda juga dihadapkan pada masalah. Nah, masalah ini yang tahu masalahnya di kerjaan Anda ya pasti Anda sendiri, ya kan? Otomatis Anda harus mengasah cara cari solusi. Nah, itu sudah sampai di sini. Siapa yang subscribe ini channelnya? Mas Andika. Ya tak subscribe. Cepet aja dulu. Tak stop sharing. Oh iya, ada yang nanya, Bu, kuliah offline-nya kapan? Ya kalau mau offline sendiri di rumahnya Bu Ana main sambil ngobrol-ngobrol enggak apa-apa. Soalnya kemarin ada beberapa mahasiswa yang main ke sini, mahasiswa baru kenal sama 4C ya Mbak Nendi. Mbak Nendi datang sendirian sama Mbak Putri, padahal Mas siapa kemarin yang minta diajak kemarin? Mas Galih apa Mas apa ya? Mas Andi. Mas Andika. Anggoro, Bu. Mas Anggoro. Iya. Anggi Fatur Rahman, Bu. Ajak Bu. ngopi. Bu Ana gak ngopi ya Bu Ana, ngejus Bu Ana. Kenapa enggak? Iya, kalau mau main ke rumah main aja. Pokoknya nggak jam kuliah ya. Nggak Senin. Oh, martabak gak, Bu? Apa? Bawa martabak apa enggak? Nggak usah. Nanti kalau bawa martabak, yang lainnya mau ke sini tuh takut. Waduh, pas nggak punya uang, mau main ke rumahnya Bu Ana disuruh bawa martabak. Kan yo nggak lucu. Nggak usah bawa apa-apa. Main aja. Nggak usah repot-repot. Bu Ana juga dikunjungin juga nggak repot-repot kok. Paling aku aja. Ayo yang videonya masih belum nyala, dinyalain dulu tak jepret. Ini waktunya kurang 5 menit soalnya. Ada yang bertanya tentang ini tadi, konsep dasar informasi. Kalau mau lebih detail lagi, kalian cari di jurnal tentang data. Nanti hubungannya dengan big data, nanti kalian diarahkan ke Google Data Center, ke yang lain-lain yang sifatnya lebih teknis ya, kayak ke teknik informatika gitu. Tapi kalau kita manajemen, yo sekedar tahu sajalah. Sudah? Cheese. Yang halaman 2. 1, 2, 3. Ini kok pada foto semua toh Bu, ini. saya halaman berapa, Bu? Saya halaman berapa, Bu?
Mas Andika dah halaman 2. Oh iya. Cis. Wes sekarang 5 menit. Ada yang komen, ada yang tanya, ada yang apa, terserah. Share pengalaman, terserah. Boleh, silakan bercerita. Karena memang Zoom ini waktunya Perbucinan, ngobrol-ngobrol. Bu. Apa? Perbucinan. Nggak bisa, Wong. Satu grup cuman satu kelas. Kenapa, Gon? Kalau kemarin itu 3 kelas tak jadiin satu grup WA. Bisa bucin sama ini. Sama yang lain, kelas lain. Apa? Minggu depan cerita. Bu puasa dah, Bu. Enggak. Iya, yang puasa silakan buka puasa ya. Silakan berbuka. Iya, sudah makan. Khususnya Mas Anggoro. 3 menit lagi hilang ini. Mas Ade cerita, pengen nikah? Ya. Loh, kalau kalian sudah kerja, ngapain juga ditunggu lama-lama? Sudah ada pasangannya ya cepet aja nikah gitu. Jangan kelamaan. Loh, Bu mending punya rumah dulu Di tanya. ghosting, Bu, malah balik. Kalau kalian punya rumah dulu, punya apa namanya, kaya dulu, nanti kamu bingung. Ini ceweknya ini milih saya karena uang saya atau karena kepribadian saya, loh kan nggak tahu, ya kan? Oh iya, Ibu. Benar, Bu. Iya, jadi kalau bisa ya Kelak tuwek. Yang penting atine. Lah ya itu, dipikir jadi orang ganteng, dipikir jadi orang cantik, itu nggak enak, ya ada lah. Dipikir jadi orang kaya, ada nggak enak, ya ada lah. Kemana-mana kalau uangnya kebanyakan, diliatin orang sebentar, takut dikira mau ngerampok atau apa ya kan. Kalau nggak punya uang ya biasa aja, diliatin orang ya senyum gitu aja. Ya enggak? Senyum. Ya udah sampai di sini ya. Waktunya sudah habis. Buana akhiri dulu. Ya Bu, ya Bu. Wassalamualaikum Kata-kata terakhir, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Di jangan kampung di. Waalaikumsalam. Bu komennya gimana, Bu? Komennya Bu di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bu. Iya, tanya di WA aja, nanti tak jawab di WA. Ya. Oke.